Quran surah ke-17 Al-Isra, ya, di ayat yang ke-82, ya, Allah memberikan statement tentang syifa di situ. Ya, paling kiri agak ke tengah sedikit, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Quran itu, minnya tab'id, menunjuk pada sebagian. Jadi nanti ayat Quran itu punya banyak keutamaan. Setiap ayatnya itu keutamaan pedomannya ke A, keistimewaannya bisa A, nanti yang lain bisa B, bisa C. Ada terkait dengan penyakit, ada terkait dengan kesuksesan, ada terkait dengan karir, dengan macam-macam. Ya, itu bimbingan yang kompleks dan sangat luas. Nah, ada sebagian ayat Quran itu yang ayatnya memberi petunjuk, langsung berfungsi sebagai syifa. Ya, wa rahmatul lil mu'minin, ada ayat lain berfungsi sebagai rahmat. Tapi ingat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin, tanpa ragu. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, kaidah pertamanya jangan pernah ragu. Ya, Quran surah kedua ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran akan jadi petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang takwa, syaratnya la raiba fi. Jangan ragukan sedikit pun. Anda ragu, Anda tidak mendapat manfaatnya. Oke, sekarang kita kembali. Apa itu syifa? Syifa sering diterjemahkan dengan obat. Ya, penawar. Syifa sesungguhnya punya arti yang lebih luas. Ya, obat itu di dalam Al-Quran, bahasa diksi Al-Quran, juga hadis, bahkan standar bahasa Arab biasa, itu setidaknya punya dua, ya, diksi dari dua kasus yang terjadi. Ya. Satu begini, jika penyakit ya, yang butuh obat, penyakitnya itu berupa penyakit fisik saja, secara fisikal. Misal, saya katakan misalnya sakit gigi, fisik ya, fisik saya yang kena. Kemudian sakit perut, sakit kepala. Itu penyakitnya disebut dengan daun. Daun. Oke? Penawarnya, obatnya disebut dengan dawaun. Ini. Baik kan? Ya. Karena itu ada kalimat begini yang disandarkan pada Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit fisik itu mesti punya keyakinan pasti ada obatnya. Jelas ya? Nah, yang kedua, ada jenis penyakit terkait dengan fisik juga, tapi sudah melewati batas-batas dawa. Jadi ini menggunakan obat medis standar, ya, ini susah. Bahkan sebagian mengatakan, dokter mengatakan, wah ini nggak bisa nih, udah give up gitu kan? It's impossible, ini nggak mungkin, ya. Jadi sudah give up di sini, ini udah nggak memungkinkan. Nah. Atau yang kedua, penyakitnya tidak terkait dengan fisik secara langsung, tapi ada yang terkait dengan aspek-aspek psikal, ya. Secara psikologis, penyakit hati, iri hati, dengki, dan dendam, dan itu juga berpengaruh kepada fisik, tapi sudah melampaui batas fisik. Orang iri hati kan fisiknya terganggu, kayak enak makan, kan? Ya, pusing, tidur, bahkan tidur pun masih nggak enak, ngigonya juga masih dengki juga, gara-gara kamu nih tidur, masih keluar kalimat itu, ya, nggak enak kan? Dan nggak mungkin berobat mencari dawa, nggak mungkin. Ya, silahkan cek ke rumah sakit, ada poli dendam, poli iri hati, nggak mungkin. Ya, yang ada poli gigi, poli mata, kan? Ya, poli iri hati, poli dendam, nggak ada, poligami nggak ada di rumah sakit. Anda nggak mungkin menemukan itu. Ya, nah, maka penyakit yang lebih lekat kepada aspek non fisik itu seringkali diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata marad namanya, maradun. Ya, penyakit hati. Karena itu ketika Allah menyifati orang munafik yang hatinya bermasalah, Allah tidak menyebutkan kata daun, tapi menyebutkan kata marad. Silahkan cek di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati yang di sini bukan hati fisik ya, ya, tapi sumber kehidupan kita. Ya, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hatinya. Itu yang disebutkan dengan marad namanya. Ya, itulah yang memunculkan penyakit ria, pamer, gitu kan? Sum'ah, ingin didengar orang, sombong turunannya,
ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik, kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa.